مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang berbahagia, kita melanjutkan hadis arba'in ke hadis ke-29. Kalau judul yang dibikin oleh pengarang, amalan yang mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis ini riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, beritahu saya amal-amal yudkhilunil jannata, yang bisa memasukkan saya ke surga, wa yubaiduni anin nar, dan bisa menjauhkan saya dari neraka. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, langsung to the point aja tuh. Akhbirni ya Rasul, kasih kabar saya, beritahu saya, an amalin amal yudkhilunil jannah wa yubaidunil nar. Amal itu tuh, kerjaan itu kalau saya kerjain bisa bikin saya masuk ke surga dan menghindarkan saya dari neraka, ya Rasul. Sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata kalau minta sama Nabi begitu aja tuh, masuk surga, jauh dari neraka, diampunin dosa. Jarang yang minta amalan biar rezekinya banyak, jarang. Ada sih, dulu ada Sa'labah ya, yang ketika susah, ya Allah, ya Rasul doain saya biar rezeki saya banyak. Akhirnya makin banyak, malah gak kelihatan di masjid saking banyaknya. Sa'labah. Tapi yang banyak begini nih. Ada yang ngikutin Rasul, bantu Rasul, kata Rasul, sini kamu mau minta apa? Ya Rasul, jadikan saya teman kamu di surga. Minta apa lagi? Pokoknya saya pengen jadi teman kamu di surga ya Rasul. Kata Rasul, ya udah, tolongin saya dengan banyak-banyak sujud. Sekarang kita lihat dari Mu'adz bin Jabal, yang minta dikasih amalan, kalau dia kerjakan masuk surga dan terjauh dari neraka. Qala, kata Nabi, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala may yassarahu Allahu 'alaihi. Kau sudah bertanya sesuatu yang luar biasa Mu'adz, dan ini gampang bagi orang-orang yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga gampang. Syaratnya Allah mau memudahkan kita masuk ke surga. Maka dari hadis Nabi itu sering saya sampaikan, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Orang itu akan diciptakan sesuai dengan, orang itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Nah, jadi kalau memang biasanya teman-teman nih main di Masjid At-Taqwa, sholat, ngaji, biasanya meninggalin ntar kalau kagak sholat, habis ngaji, mau ngaji, lagi ngaji, gitu aja. Emang di rumahnya tahajud subuh duha, enggak pernah ditinggal. Maka meninggalnya lagi tahajud, lagi duha, habis duha, mau duha, habis beng zuhur sebelum. Ada yang habis wudu mau sembahyang zuhur, jatuh meninggal. Emang biasanya begitu kerjaannya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Apapun yang kita biasakan itu biasanya akhir umurnya di situ tuh. Termasuk ini nih. Ada orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang bakal dia masuk surga. Kata Nabi, gampang itu mah, selama Anda dimudahkan. Maka rumusnya satu, istiqomah. Terus. Yang pertama kata Rasul, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Pertama, sembah Allah jangan musyrik. Ini paten nih. Ini amaliyah yang kagak bisa diganggu gugat. Pokoknya kalau masuk surga, jangan pernah musyrik. Sering saya bilang, udah Pak, beragama dengan akal sehat. Kalau udah ke dukun itu udah kagak sehat Pak, apalagi dukun-dukun yang gak jelas. Nah, beda begini Pak, ini bukan dukun sebenarnya. Ada misalnya orang ahli dokter, profesor kedokteran, kemudian buka praktik di rumah, itu berdasarkan ilmu kedokterannya. Ada orang yang belajar psikologi, kemudian mencoba membaca pribadi orang lewat ilmu psikologinya, itu ada rujukannya. Ini kan enggak Pak, cuma lihat dari tangan Bapak doang. Ini mah
kerjanya bakal di tempat yang basah. Akhirnya kan jadi tukang perahu, pinggir kali. Wah, nih kalau lihat jalur tangannya nih, ini jangan kerja yang panas-panas, kalau kerja yang dingin-dingin, jadi tukang es akhirnya dia. Nah, itu dari mana ilmunya? Pakai akal sehat aja, tiap hari badan lemes saja. Sepertinya saya diguna-guna. Enggak Pak, periksa darah dulu, jangan-jangan kencing manis kan? Periksa darah dulu, ronsen dulu, jangan-jangan paru-paru, jangan-jangan flek. Nah, udah jauhkan, hindari yang suatu saat kita akan menganggap bahwa orang itu hebat, orang itu keren, orang itu akhirnya kekerenan kita itu mengalahkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir itu bisa bikin kita terhindar dari surga, lebih dekat kepada neraka. Namanya musyrik. Apa sih musyrik? Meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Itu namanya musyrik. Termasuk itu yang kita khawatir, percaya sama ramalan-ramalan zodiak itu, lahir tanggal berapa, bintangnya apa, kemudian baca hari ini gitu ya. Mana bacanya di AI ya, AI baca begitu, AI baca, wah hari ini kayaknya rezeki lagi nggak bener nih, kalau bisa. Nah, tetap menyembah Allah dan hindari kemusyrikan. Pokoknya mau ada rezeki dari Allah, nggak ada rezeki juga dari Allah, semuanya pasti baik. Ada mohon maaf orang kaya yang taat kepada Allah, ada orang miskin yang taat kepada Allah. Baik kan? Mau kaya mau miskin. Ada orang kaya yang jauh dari Allah, ada orang miskin yang jauh dari Allah. Ya kagak baik juga kan? Yang penting bukan soal kaya miskinnya, tapi soal apakah ini baik atau tidak kepada kita. Itu yang ngatur adalah Allah. Biyadikal khair. Pasti yang Allah putuskan baik. Itu jangan pernah musyrik. Khawatir ya, khawatir. Bukan apa-apa Pak, biasanya kalau udah penyakit ke dukun, apa diagnosa pertama? Ini ada tetangga yang kagak senang, ini ada saudara yang ngiri. Rata-rata dukun tuh pertama itu tuh. Nah, habis itu nanti beli sesuatu, beli jamu ditulis pakai minyak za'faron, ditulis di piring. Nanti beli sajadah yang dibuat dari kulit harimau. Sebenarnya dia pengen ngambil duit bapak-bapak aja, itu caranya bagaimana aja itu. Dukun-dukun sebelah sono tuh Pak. Dah Allah. Saya sempat bicara tentang ketauhidan Nabi Ibrahim itu kan tidak pakai logika ya. Nabi Ibrahim itu beribadah tanpa logika. Pokoknya kalau Allah perintahkan mau masuk akal kagak, kerjain aja. Anak pakai disembelih. Tapi dikerjain aja, sami'na wa ata'na. Nah, jangan pakai logika. Kalau pakai logika, tapi kan Ustadz kalau nggak pakai logika juga kita nih kalau kagak kerja, kemudian nggak dapat uang, akhirnya kita jadi mati Ustadz. Gitu. Saya tanya balik, terus kalau Anda mati emang kenapa? Kalau Anda mati kenapa? Nah, apa masalahnya ketika Anda mati? Apa masalahnya? Kita kan semua takut mati nih. Saya nggak takut nggak masuk surga. Berarti kan yang kita khawatirkan amal ibadah kita kan, bukan soal makannya. Amal ibadah kita. Yang kagak makan mati, yang makan mulu juga ujung-ujungnya mati juga. Nah, itu karena sekali lagi itu kita kadang-kadang beriman sama Allah masih ada dipertanyakan. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan melaksanakan salat. Melaksanakan salat bisa membawa kita masuk surga. Maka istiqomah aja. Udah pakai ilmu Gus Baha aja. Jangan berpikir gini, salat saya diterima apa kagak ya. Udah jangan. Anda bisa sujud di at-taqwa menghadap Allah saja, udah keren. Berapa banyak orang kagak bisa sujud. Udah disuruh salat aja, sujud aja, ruku aja. 4 rakaat ya. Mau ngerti kayak kagak kayak. Mohon maaf ya, mau khusyuk kayak kagak kayak. Belajar aja terus, tapi kerjain aja walaupun tidak khusyuk. Karena udah sujud aja luar biasa. Allah bilang farka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Ruku bersama orang yang ruku, jamaah. Sujud bersama orang yang sujud. Tapi ketika Allah bilang soal yang sholatnya khusyuk itu, qad aflahal mu'minuna alladzina hum, gitu ya. Beruntunglah orang-orang yang mukmin ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, sholat saja nanti khusyuk perlahan kita belajar. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itu salah satu amaliah kita yang bisa menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Malakum fi syaqor, kenapa kalian masuk ke neraka sakor? Masalakakum fi sakor, kenapa kalian masuk ke neraka sakor? Malam nakum minal musallin, dulu saya kagak pernah sholat ketika di dunia. Dah perintahnya sholat. Pakai tadi Nabi Ibrahim ya, udah sholatnya jangan pakai logika. Saya kalau sholat zuhur 4 rakaat nanti dapat apa ya? Udah jangan ditanya. Nanti saya bakal kaya nggak ya? Jangan, udah sholat aja sami'na wa ata'na. Imamnya siapa ya? Terserah imamnya siapa juga. Masjidnya apa ya? Apa kayak masjidnya? Mau masjidnya At-Taqwa, mau Al-Interkalin juga nggak apa-apa, udah. Yang penting sholat. Karena itu yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat. Bagi bagi kita yang alhamdulillah barangkali kasih rezeki berlebih, ingat ada zakatnya. Semalam di surah Al-Hujurat itu ada ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman, di dalam surga yang banyak mata airnya. Ujungnya apa tuh ujungnya? Karena mereka sebelum itu minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Salah satunya mereka paham sekali fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Karena mereka paham di harta mereka ada hak buat orang yang minta, ada hak orang yang tidak minta. Susah minta, susah enggak minta, tetap dikasih. Itu muhsinin. Itu yang layak masuk surga, termasuk orang-orang yang bertakwa. Iya Ustadz, itu makan orang kaya lah kalau kita. Ini cara masuk surga orang kaya. Yang orang miskin mah nggak ada cara ini, nggak ada. Nyantai aja bang, yang merasa susah nyantai aja. Kalau begitu berarti orang kaya masuk surga duluan. Ya nggak juga kalau kagak zakat. Kita dalam tanda petik mohon maaf, emang yang belum dikasih. Kok kita ya? Saya gitu ya. Teman-teman barangkali sebagian yang rezekinya belum sampai zakat, ada sedekah. Ada setahun sekali zakat fitrah. Wa tasumu Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan itu juga mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahujjul baita, dan melaksanakan ibadah haji. Tapi kan ada kalimat liman istata'a ilaihi sabila, yang sanggup. Berkali-kali saya bilang, Pak, kalau Bapak udah dapat rezeki mau hajinya reguler, udah sekarang dah datang ke bank, kemudian daftar ke Departemen Agama, dapat porsi, berangkatnya tahun 2040 gitu ya. Tahun 2040 ya Allah, sampai apa kagak? Dah sampai apa kagaknya belakangan. Yang penting udah ada niatnya, udah ada kerjaannya. Niatul mukmin khairun min amalih. Boleh jadi niat mukmin lebih baik dari amalnya. Akhirnya mohon maaf umurnya nggak sampai. Ini 2026. Dapat 10 tahun 2036 meninggal dunia, 4 tahun lagi berangkat haji, 4 tahun lagi meninggal dunia, maka berdasarkan niatnya dia sudah mendapatkan pahala haji. Dan tidak ada sombongnya, tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya. Boleh jadi kalau ternyata dia berangkat haji 2040 boleh jadi ada sombongnya, ada riaknya. Ya. Terus entar duit setoran saya kemana Pak? Jangan dipikirin, kan udah mati. Ngapain dipikirin? Udah mati. Yang 25 juta ya, 25 juta ya. Yang 25 juta 100 itu kan kalau kagak berangkat dipulangin. Siapa yang terima Ustadz? Jangan dipikirin, ente udah mati. Dah, nanti ahli waris aja yang mikirin. Cuma saya kadang-kadang kalau ada yang semacam itu saya sarankan kalau bisa sih jangan diwaris, kasih orang suruh badal haji buat yang meninggal. Karena emang niat uangnya buat berangkat haji, bikin badal haji. Mohon maaf Ustadz, ini harus dibagi-bagi karena keluarganya pada susah semua. Ya apa boleh buat itu mah, dibagi aja. Kecuali memang cukup. Summa qala, kemudian berkata Rasulullah, ala adulluka ala abwabil khair. Hai Mu'adz bin Jabal, maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Qala, kata Nabi, as-saumu junnah was-sadaqatu tutbi'ul khati'ah kama tutbi'ul ma'a an-nar. Yang pertama, kata Nabi, as-saumu junnah, puasa itu adalah tameng. Kalau mau selamat hidup ini banyakin puasa. Hari ini misalnya ada teman-teman yang puasa nih hari ini. Hari ini ketika puasa pagi-pagi udah kagak mikirin ngopi. Ya, pagi-pagi udah gak mikirin ngopi. Seiseng-isengnya ngapain tuh? Baca Quran, megang tasbih, nungguin jam 8, nungguin setengah 8, udah sembahyang duha.
Coba kalau kagak puasa, ngopi. Dari ketika ngopinya aja ada makanan yang masuk, boleh jadi ada yang syubhat, ada yang halal. Terus sampai siang kayak begini nih. Maka puasa dianggap junnah. Pintu kebaikan yang pertama adalah puasa. Rajin-rajinlah kita puasa, puasa sunnah. Ya kalau enggak juga enggak apa-apa, paling enggak ada puasa Ramadan. Yang kedua, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Dan sedekah. Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana mematikan air akan api. Kita punya dosa, gugurkan dosa ini dengan sedekah. Jadi kalau masuk ke masjid nih, mau Jumatan, dikantongin dah 10.000, 20.000, 5.000, syukur-syukur 100.000. Syukur-syukur ada 500.000, di tempat sana tuh ada tuh, di tempat saya tuh, pokoknya kalau ada amplop yang warna itu tuh pasti 500. Akhirnya lama-lama ketahuan orangnya, sebab kalau nggak ada dia, nggak ada tuh amplop. Kalau dia nggak ada nih, wah nggak ada nih. Amplop, lama-lama, wah ada dia, ada amplop, berarti dia tuh. Walaupun nggak ketahuan, orang kan jalan sambil jalan masukin begitu tuh, amplop 500.000, nggak apa-apa Pak. DKM kalau besok ada orang ngamal 500.000, nggak usah dilarang, biarin aja. Nggak usah tandian juga ya, biarin aja. Nah. Kenapa? Sebab sedekah bisa menghapuskan dosa seperti api seperti air memadamkan api. Siapa sih hidup yang gak ada dosanya? Kita kadang-kadang lagi sembahyang jamaah aja masih ada dosanya. Saya pernah artis saya tuh sholat di rumah sakit Pelni, sholat Jumat. Khotibnya pakai batik, mohon maaf ya, batiknya jelek Pak, tangan pendek, pakai celana panjang, kagak pakai peci, jadi khotib. Bagaimana rasanya kita jadi makmumnya? Sembarangan banget khotib ya. Karena kita biasa ngadapin khotib yang pakai sorban, pakai kain, begitu ya. Kadang-kadang pakai gamis, pakai udeng-udeng kadang-kadang. Ketemu khotib yang pakai tangan pendek, baju batik, celana panjang, kagak pakai peci. Hati kita bilang apa? Sembarangan banget. Coba, sembahyang Jumat di masjid masih bikin dosa kita. Pertanyaannya, sah apa kagak khutbahnya? Sah. Jadi kita kadang-kadang merasa lebih baik dibanding orang lain. Itu dosa tuh. Nah, ya lama-lama terbiasa sih lama-lama. Tapi rasa itu pernah ada tuh, rasa begitu tuh pernah ada. Lama-lama ya terbiasa. Udah sering dah ngadepin yang begitu tuh. Awalnya kita merasa jauh lebih baik dibanding orang lain. Itu kadang-kadang kita dosa. Di tempat yang baik aja masih ada dosanya. Apalagi di tempat yang tempat dosa emang kita paranin dosanya. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wasolatur rajuli fi jawfil laili, dan salat malam, salat seseorang di tengah malam, itu pintu kebaikan. Sampai Rasul baca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai Rasul baca ayat, tatajafa junubuhum, mereka menyingkirkan lambung-lambung mereka anil madaji'i, tempat tidur mereka tahajud. Nanti Allah janjikan sesuatu yang tidak pernah diduga pada hati mereka, termasuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kali ya, sebab ini agak panjang hadisnya, masih ada beberapa kalimat lagi di belakangnya. Intinya yang pertama, ada amalan-amalan yang bisa masuk kita ke surga, menghindari kita neraka. Istiqomah kita dengan ibadah kepada Allah, jangan musyrik, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita. Ada pintu-pintu kebaikan, termasuk pintu kebaikan barang yang sering kita lakukan, ya sedekah, ya salat tahajud, termasuk di dalamnya ketika kita puasa-puasa sunnah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.